Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya sore ini Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners. Tentu saja kita kembali dalam program Ngopi dan pada program Ngopi kali ini semoga keadaan Tribuners selalu berbahagia dan pastinya bersemangat selalu. Nah, pada hari ini kita bakalan ngobrolin tentang satu tema yang sangat menarik. Dan Tribun Timur telah mengundang salah seorang sutradara yang juga dia merupakan putra daerah Makassar ya, yang saat ini juga sudah berada ataupun juga berdomisili di Jakarta. Nah, siapa lagi dan lain tak bukan ada Kak Ikhwan Persada. Beliau juga merupakan sutradara sekaligus juga produser film. Bukan hanya itu, kita akan membahas mengenai tips bercerita untuk produk. Ini bercerita tentang produk gimana sih? Langsung saja mungkin saya sapa dulu, sudah bersama kita di ruang virtual Zoom ada Kak Ihwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ihwan. Selamat sore Kinan, apa kabar Ki? Alhamdulillah baji-baji Ji. Sehat Oke. ya? Ya rasanya rindu banget juga Kak ya dengar bahasa Makassar mungkin kalau untuk lokasinya Kak Ihwan sekarang. Sebenarnya enggak, karena di rumah anak-anak Makassar semua. Oh, oke, jadi terbiasa Ji untuk berbahasa Makassar ya. Terbiasa Ji. Oke, baik. Nah, yang menarik di sini Kak Iwan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, gimana sih Ya, mungkin untuk kabarnya Kak Iwan? Gimana kabar tak nih Kak? Alhamdulillah baik. Ini masih apa namanya? Masih proses editing karena kemarin baru syuting mini seri buat produk itu ya. Judulnya Pada Suatu Hari Ada Ibu dan Elang. Udah 2 episode tayang, masih ada 13 episode lagi, jadi masih editing. Ingat. Baik. Nah, di samping mungkin kabar, tentu saja Kinan mau tanyakan juga untuk aktivitas Bapak sutradara kita pada saat ini. Gimana nih aktivitas padat banget ya kayaknya Kak ya? Kalau sekarang sih kita lagi persiapan untuk eh, project baru untuk produk lagi. Kali ini untuk skincare insya Allah dan kemarin baru rampung casting ya, kurang lebih 2 mingguan kita casting. Udah dapat beberapa perannya juga gitu ya, beberapa pemain. Sekarang sih masih nulis skenario nya. Oke. Nah, dan kayaknya yang menjadi tugas dan juga pekerjaan hari ini Kak Iwan adalah membantu Kinan untuk mengedukasi dan juga menginformasikan tentang experience, juga mungkin edukasi ilmu-ilmu yang Kak Iwan punya dalam beberapa menit ke depan bisa men-share kepada seluruh Tribuners dan juga masyarakat Kota Makassar ataupun juga seluruh pemirsa dimanapun berada. Mungkin mengawali obrolan kita Kak, yang pertama mungkin boleh tidak bercerita awal mula Kak Ikhwan ini berkarir di dunia perfilman. Mungkin sebelum menjadi sutradara atau mungkin sebelum membuat film. Itu Ya, gimana Kak? jadi awalnya waktu saya masih jadi mahasiswa ya di Fakultas Kedokteran Unhas, waktu itu memang suka banget sama film sih. Jadi awal tahun 2000-an tuh diajak bantu Jakarta International Film Festival di Makassar kan. Waktu itu ya salah satu yang sering bantu juga Tribun Timur dari awal banget. Itu bantu selalu memberitakan apa yang saya buat, apa yang kita lagi garap dan lain-lain gitu ya. Berawal dari situ akhirnya akhir 2005 itu saya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta gitu ya dan memulai karir awalnya sih sebagai promotor film dan publicist ya. Terus 2011 mulai berkarir jadi produser ya. Produser kurang lebih ada 9 film sampai tahun 2018 tuh terakhir ya. Produser film bioskop 2019 itu memutuskan untuk memutar haluan gitu ya. Jadi menjalani karir baru sebagai sutradara gitu. Jadi di usia 40 tuh saya memutuskan untuk ya udah ini waktunya lagi untuk gimana caranya nih bisa punya karir baru yang menantang yang bisa membuat saya belajar terus gitu. Kayak gitu Kinan. Oke baik, nah berawal dari seorang, Kinan bisa katakan nih,
mahasiswa kedokteran yang tertarik untuk menggarap film ataupun juga punya Iya, ketertarikan sendiri dalam dunia perfilman. Untuk betul. Kak Ikhwan sendiri, apa sih yang membuat Anda, ada kan maksudnya kalau kita lihat ya, dokter nih Hmm, merupakan jurusan favorit banyak orang. iya, Tapi, iya kan bener ya. betul, Tapi yang betul. membuat Anda pada akhirnya juga terjun dalam dunia perfilman ini sebenarnya dorongan dari mana nih? Dorongan dari hati atau sekedar hobi atau gimana? Kalau dirunut ke belakang, memang dari kecil itu udah suka nonton film ya. Jadi saya tuh umur 3 tahun ikut orang tua ya, orang tua PNS itu ditugaskan di Polewali, sekarang Sulawesi Barat ya. Jadi waktu itu tuh saya ingat sekali saya kan cepat membaca ya, umur 5 tahun tuh udah bisa membaca gitu ya. Jadi umur 7 8 tahun tuh udah merengek-rengek ke orang dewasa minta ditemenin ke bioskop nonton film. Saya ingat waktu itu ada Ratapan Anak Tiri 3, Saur Sepuh dan segala macam gitu ya. Jadi dari kecil memang sudah dipupuk kecintaannya sama film gitu. Jadi karena cepat membaca, saya umur 5 tahun udah bisa baca majalah Bobo segala macam. Umur 7 8 tahun tuh udah mulai baca majalah film justru. Jadi kecepatan ya. Dan mungkin dari situ juga apa namanya udah suka, udah tertarik. Tapi memang tidak pernah sama sekali berpikir ini akan jadi profesi gitu ya. Apalagi ikut UMPTN waktu itu, lulus di kedokteran segala macam. Cuman memang ya saya percaya sih nggak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Semua tuh ada jalurnya, ada Tuhan udah nentuin ke arah mana gitu ya. Sekarang pun eh, apa namanya, kalau ketemu teman-teman, kebetulan kan kita punya grup grup alumni, apa namanya, grup alumni kedokteran 96 kan, namanya Prematur. Kalau ketemu teman-teman tuh masih kayak, saya tuh masih kayak aduh pengen lanjut lagi gitu ya, tapi teman-teman bilang ya udah kamu kayaknya udah cocok di situ gitu, paling paling udah cocok gitu. Mungkin karena saya juga ngelihat film itu di film itu kita bisa bercerita banyak hal gitu ya. Jadi kita punya privilege untuk menyuarakan kegelisahan kita dengan banyak hal gitu ya. Dan apa namanya, kita juga bisa tidak punya pretensi, tidak punya tendensi untuk bercerita soal apapun di platform film ini gitu. Ya, baik. Artinya memang oke, thank you Kak Iwana. Artinya memang dari usia 5 tahun dengan segala skill yang mungkin menjadi sesuatu hal yang diberikan juga oleh Tuhan, sampai saat ini yang membuat Anda terus ingin berkarya apa nih? Sebelum kita lebih jauh lagi membahas sutradara secara dalam dan kita diedukasi. Apa Kak, Iya itu, sampai Anda juga memutuskan mungkin untuk ke Jakarta ya? Itu ya gimana? itu tadi sih sebenarnya peluang untuk bercerita dalam skala yang lebih luas gitu ya. Film itu kan platform eh, yang diyakini tuh platform atau medium yang diyakini tuh paling efektif untuk menyampaikan apa aja, menyampaikan pesan apa aja. Hitler di tahun 40-an menggunakan film sebagai media kampanyenya gitu. Jadi kita udah tahu how powerful film is gitu ya. Dan saya juga percaya dari pengalaman yang saya alami sekarang tuh memang kalau nyampe sesuatu misalnya ke anak-anak kita ya umur 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Itu lebih mudah kalau kita apa namanya minta mereka nonton film dibanding misalnya mereka baca buku gitu ya. Jadi saya pikir ini platform yang apa namanya yang sangat penting untuk saya gunakan untuk menyuarakan hal-hal yang juga penting gitu. Kalau kalau cuma sekedar menghibur atau cuma sekedar cari duit gitu ya, menurut saya juga ya ini sih pilihan ya. Cuman menurut saya eh, kita bisa apa namanya, kita bisa menyampaikan pesan yang baik melalui platform film ini gitu. Oke, luar biasa. Thank you Kak Iwan. Ini ada satu kata yang Kinan highlight sebenarnya dari cerita Anda adalah menyampaikan pesan secara baik. Ya, Mungkin Kak Iwan bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini di ruang virtual ini,
Gimana sih mungkin langkah-langkah awal ketika ada seseorang atau mungkin Kinan nih pengen belajar film atau pengen membuat film? Itu hal bagi pemula yang harus dimiliki tuh apa sih mungkin Kak Ihwan? Kalau saya yang pertama harus suka dulu, harus mencintai film dulu gitu. Jadi kita tuh, saya mungkin karena saya udah suka film, cinta mati gitu ya sama film, jadi selalu ngelihat bahwa ini adalah pekerjaan terbaik yang bisa dimiliki oleh seseorang gitu ya. Karena gimana lagi ya kita ngerjain hobi kita dan kita dibayar dengan pantas untuk itu gitu. Um, jadi saya pikir apa namanya harus punya passion yang besar dulu, baru kita bisa memutuskan untuk mau ke film tuh mau masuk lewat jalur mana, mau berkarir di bidang yang mana, ya. Karena di film itu kan banyak sekali bidangnya gitu ya, banyak sekali disiplin ilmu. Film itu lintas lintas ilmu kan. Di film ada penulisan, ada sinematografi, ada musik, ada fashion, ada artistik, macam-macam. Semua ibaratnya tuh semua disiplin ilmu tuh ada, bisa dibilang tuh ada di film gitu, dan bisa kepake di film gitu. Jadi kalau kita cuman pengen berkarir di film untuk cari duit, ya nggak salah gitu. Cuman kalau menurut saya kalau kita mencintai film ini dengan sepenuh hati, kita pasti mendahulukan dulu untuk membuat sesuatu yang punya pesan baik dulu gitu. Ya, saya misalnya sejak punya anak gitu ya, uh, itu hati-hati banget untuk membuat film, membuat karya gitu, karena di bayangan saya selalu adalah anak saya pasti akan bisa nemuin film apa yang saya buat gitu. Dan ketika misalnya saya membuat film, katakanlah misalnya Pocong Kelindes apa gitu ya, apa namanya apa pocong ketabrak kuntilanak misalnya gitu. Terus anak saya nanya, kok papa bikin kayak gitu, dan saya nggak bisa jawab, berarti kan apa namanya niat saya itu kurang baik untuk menjadi filmmaker, kurang kurang bisa apa namanya memahami powerfulnya platform ini gitu. Jadi sekali lagi passionnya dulu deh gitu. Kalau udah ketemu passionnya tuh kita akan ketemu jalannya kok. Ya sekarang kan kalau mau jadi filmmaker jalannya macam-macam kan. Sekolah film udah banyak, di Makassar juga udah ada beberapa gitu ya. Ada dulu ada Institut Kesenian Makassar, setahu saya udah nggak ada sekarang. Ada ISBI, kalau nggak salah tuh di Makassar sekarang ada ISBI. Di Jakarta ada IKJ, ada SAE. Saya kebetulan juga ngajar di Unpad. Di Unpad juga ada program TV dan film di Fakultas Ilmu Komunikasinya gitu. Jadi mau jalur formal, mau jalur informal tuh itu ada dan udah tersedia, dan sekarang kalau saya lihat orang tua juga mendukung gitu ya. Kalau kita dulu kan mau kuliah seni tuh kayak orang tua tuh kayak garuk-garuk kepala kan mau jadi apa nanti gitu kan. Tapi kalau sekarang kan orang tua justru mendukung, justru tanggung jawabnya ada di anak gitu. Gimana caranya kita jaga tanggung jawab itu dengan baik, dengan menjadi filmmaker yang bertanggung jawab juga gitu. Oke, baik. Artinya memang segala pekerjaan termasuk mungkin pada hari ini narasumber kita sebagai filmmaker itu ada tanggung jawab yang harus tetap dijalankan juga ya Kak sampai ke Betul, depannya, betul. betul, Dan ini betul. mungkin menjadi pesan terbaik juga untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Nah, melanjutkan obrolan kita Kak Ikhwan, sesuai Ya. dengan tema kita tips bercerita produk untuk produk. Ini bisa dikasih edukasi juga buat teman-teman di luar sana. Ini tipsnya tips and trick dalam untuk bercerita produk memulainya seperti apa mungkin Kak Iwan? Silakan. Iya, jadi film itu kan media kampanye ya. Saya tadi bilang bisa jadi media kampanye politik seperti yang dilakukan oleh Hitler, dan juga bisa jadi media kampanye buat produk gitu. Eh, Sekitar 4-5 tahun terakhir ini kita lihat apa namanya brand-brand tuh jenama gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini jenama tuh udah melihat bahwa salah satu cara untuk beriklan dengan efektif itu melalui film, serial atau miniseri gitu ya. Kita sempat tahu ada beberapa series yang apa menggandeng produk, bukan menggandeng, justru justru produk menjadi produk
produk menjadi sponsor utama gitu ya, kayak sore istri dari masa depan misalnya yang di apa yang menggandeng Tropicana Slim, terus juga ada Mengakhiri Cinta dalam 3 episode yang menggandeng Toyota gitu ya. Dan kita lihat seri-seri itu sangat digemari masyarakat gitu ya, sangat sangat laku gitu ya, sangat disukai gitu. Dan kita melihat kecenderungan makin ke sini juga penonton, saya juga penonton ya, bukan cuma membuat film. Saya penonton kalau nonton YouTube misalnya, kalau iklan itu pasti saya skip, ya kan. Di TV pun begitu kan, kita skip. Tapi kalau kita nonton film atau series atau mini seri, kalau produknya itu bisa diselipkan dengan enak banget, itu kita nggak akan berasa ini sebagai produk, ini sebagai kampanye produk. Walaupun itu jelas banget kampanye produk. Saya kasih contoh misalnya, saya nonton film Evil I'm in Love 2 ya. Saya suka nonton sampai hari ini, saya masih suka banget nonton nonton di bioskop tuh bisa 2 kali seminggu gitu ya. Di Evil I'm in Love 2 itu ada adegan di mana Shandy Aulia minta diajakin romantic dinner sama si Samuel Rizal gitu ya, kurang lebih kayak gitu adegannya. Tiba-tiba Samuel Rizal bawa dia ke tempat mana tahu nggak, ke restoran mana tahu nggak? Ternyata Samuel Rizal itu bawa Shandy Aulia ke McD. Dan itu kita ketawa melihat adegan itu, karena kita nggak pernah kepikiran gitu ya bahwa oke, ada kita bisa bikin adegan sekocak ini tuh, dan ada jenama nempel tapi kita nggak merasa itu kayak itu kampanyenya McD misalnya kayak gitu. Atau misalnya eh, saya nonton Keluarga Cemara gitu ya, saya nonton Keluarga Cemara, ada adegan abah kehilangan pekerjaan, kehilangan harta dan segala macam, terpuruk gitu ya. Dan jalan satu-satunya dia untuk bertahan adalah dengan menjadi ojek online ya, ojek online. Jadi ketika dia pakai jaket Gojek itu nggak berasa banget kayak itu kampanyenya Gojek, karena bener-bener pembuat filmnya tuh pinter banget mengintegrasikan antara jenama dengan cerita gitu. Nah, ini juga yang sedang saya pelajari sebenarnya ya, dan sedang saya jalanin sekarang gitu ya. Kebetulan kemarin saya baru kelar mengerjakan mini seri, judulnya Pada Suatu Hari Ada Ibu dan Elang. Iya, iya. Ada 15 episode gitu ya, pendek-pendek, kerjasama dengan Telon Lang Plus, dan saya belajar banget gimana caranya supaya brand itu tuh bisa masuk ke cerita tuh tanpa mengganggu cerita, dan brandnya juga tetap happy gitu ya, tetap ngelihat bahwa ini kampanye yang efektif juga buat mereka gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Iya, luar biasa. Tapi memang film Keluarga Cemara yang tadi Anda sampaikan ini memang merupakan film favorit Kinan juga nih, Kak. Yang bikin Ya, mewek saya di bioskop juga kemarin. iya, iya. Ya, tapi Kinan mau bahas juga sedikit mungkin ya di segmen ini tentang film yang baru-baru Kakak rilis juga yang 15 episode, yaitu Pada Suatu Hari Ada Ibu dan Elang. Nah, ini bisa diceritakan sedikit mungkin sinopsis dan latar belakang dari film yang Kakak garap ini. Silakan mungkin Oke. Kak Iwan. Oke, jadi waktu itu ditantang ya oleh satu agensi gitu ya. Kebetulan agensinya teman sendiri gitu ya, teman sahabat lah gitu ya. Saya ngelihat bahwa ini challenge baru buat saya gitu. Cuman saya dari awal bilang sama teman ini, saya nggak mau bikin film yang nggak mau bikin miniseri di mana produk itu masuk gitu aja. Saya nggak mau. Dari awal tuh saya bilang gitu, saya akan bikin satu cerita yang inline dengan produk, sehingga produk itu enggak berasa sebagai produk, tapi dia muncul sebagai solusi gitu. Jadi kebetulan telon lang ini kan, minyak telon lang ini kan juga familiar ya buat keluarga Indonesia ya, termasuk saya misalnya, karena walaupun saya tinggal terpisah sama anak, tapi saya tahu anak saya dulu juga pakai produk ini gitu. Jadi saya cari jalan gimana caranya untuk menyampaikan produk ini melalui cerita gitu. Ada satu hal yang menurut saya signifikan, yaitu bau atau aroma gitu ya. Tapi bau atau aroma yang kayak gimana yang bisa bikin penonton itu terikat dengan ceritanya.
saya mengambil cerita tentang kehilangan seseorang yang sangat dicintai, dan orang itu masih terngiang-ngiang di kehidupan keluarga yang ditinggalkan itu melalui bau atau aroma yang khas itu gitu. Jadi saya akhirnya ketemu cerita itu, cerita tentang seorang istri yang punya anak masih 5 tahun ditinggal suami gitu ya. Sedih banget memang ceritanya gitu ya, karena memang dari awal udah tahu target marketnya tuh ibu-ibu. Tapi lewat lewat miniseri ini tuh saya bercerita tentang gimana sih sebenarnya seorang istri atau seorang ibu yang ditinggal suami gitu ya. Apa dia siap untuk berjuang sendiri gitu ya, berjuang sendiri menghidupi keluarga, menghidupi rumah tangga dan lain-lain. Jadi kita bicara soal female empowerment gitu ya, pemberdayaan perempuan. Kita bicara tentang apa namanya gimana keluarga yang ditinggal itu struggling, dia bertahan dengan segala macam cara gitu ya. Dan terutama sebenarnya bagaimana seorang ibu rumah tangga itu bisa mengatur waktu dengan menjadi wanita karir juga gitu. Jadi hal-hal yang kita mau sampaikan ini ternyata inline sama apa yang diinginkan oleh klien kita gitu ya. Dan so far ketika proses penulisan itu saya juga surprise sih sebenarnya, karena mereka amat sangat kooperatif, tidak banyak catatan sama sekali gitu ya. Ya mungkin karena yang tadi saya bilang, saya udah ketemu benang merahnya gitu ya. Saya udah ketemu benang merahnya dulu. Cara entry point saya tuh untuk memasukkan produknya tanpa membuat produk itu jadi kayak dipaksakan gitu ya. Jadi dari situ ya kita udah gampang tuh mengalirkan ceritanya kemana-mana, termasuk misalnya dari jenama Telon Lang Plus juga minta, mereka punya program bagus sekali menurut saya, ada program bayi tabung. Jadi saya masukin juga dalam cerita itu gitu. Kayak gitu, Kinan. Oke, baik. Tapi memang yang sangat menarik di sini dibuat dalam 15 episode, tentu saja membuat orang nih bakalan terus penasaran ya Kak Ihwan Betul, ya, dari episode betul, 1, 2 betul. sampai nanti di 15 episode. Saya saja sangat rasanya tadi sudah sempat menonton trailernya juga di YouTube ya. Sangat Ya. bagus banget, memang memberikan kita asupan positif juga dari cerita tersebut. Nah, tapi Kak Iwan mungkin boleh diceritakan lagi selain mungkin film Pada Suatu Hari Ada Ibu dan Elang ini, sebelum ini pernah juga menggarap beberapa film, mungkin bisa diceritakan secara singkat Kak? Oh iya, kalau kalau saya sebagai sutradara, kalau film panjang belum pernah gitu ya. Tapi kalau sebagai produser yang tadi saya sebutkan udah ada 9 film. Ya salah satu yang berkesan ya Si Lari Yang Cinta Yang Tak Direstu ya, yang kebetulan memang lokasinya tuh di Makassar, di Ramang-Ramang dan di Pangkep gitu. Saya nggak bakalan lupa pengalaman bikin film di kampung sendiri gitu ya. Apa namanya? eh, dan mengedepankan cerita yang khas khas Bugis Makassar gitu ya, tapi kita masih bisa menyelipkan pesan-pesan baik gitu ya. Ya selama ini kan orang mengenal misalnya si Lariang itu harus selalu diselesaikan dengan kekerasan gitu ya. Sementara kalau yang kita tawarkan enggak kayak gitu. Adat itu dibuat untuk memanusiakan manusia gitu ya. Jadi enggak semua hal itu harus harus dikukuhkan dengan kekerasan gitu. Kita jadi kayak mempertegas asumsi orang tentang orang Makassar yang keras gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin karena udah tinggal di udah tinggal di luar Makassar, lebih melihat lebih luas lagi gitu, bahwa ini sebenarnya adalah medium medium yang penting untuk memperlihatkan ke masyarakat bahwa adat Bugis Makassar itu enggak kayak gitu kok, enggak seperti yang dibayangkan orang-orang yang keras, yang harus dengan darah, pertumpahan darah segala macam gitu ya. Dan salah satu yang berkesan juga buat saya adalah kesempatan untuk memperkenalkan Ramang-Ramang ke dunia nasional gitu ya. Dan ini pengalaman yang berharga juga buat saya gitu, karena kita rilisnya itu Januari 2018 filmnya, terus Maret 2018 itu, ini entah kebetulan atau enggak ya. Jadi ada salah satu maskapai penerbangan itu bikin kampanye
kampanye jalur penerbangan Jakarta Makassar dan menggunakan foto ramang-ramang di kampanye itu. Jadi buat saya itu seneng banget karena kayak oke, walaupun ibaratnya kita nggak dapat apa-apa gitu ya dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota Maros gitu ya, kita nggak disupport sama sekali dengan oleh mereka gitu. Tapi buat kita pribadi seneng aja gitu karena orang jadi tahu kan ramang-ramang juga makin banyak orang yang ke sana gitu ya, makin seneng lah. Salah satu misi kita tuh akhirnya tercapai juga gitu. Orang ngelihat bahwa di Makassar di Sulawesi Selatan tuh banyak spot wisata kok yang selama ini orang nggak tahu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ihwan. Nah, yang menariknya di sini memang dari cerita Kak Ihwan melalui beberapa produksi film yang pernah juga disutradarai adalah film Silariang yang memang kalau kita lihat sempat booming juga pada masanya saat itu. Dan Kinan mau tanyakan juga satu hal Kak, mungkin sebelum kita closing statement ya, satu hal yang menarik dari berbagai macam experience Kakak di dunia perfilman, sutradara atau apapun itu, bahkan tadi kita sudah dikasih ilmu dan langkah-langkahnya juga. Kak, gimana sih Kak Ikhwan melihat sampai saat ini perkembangan film yang ada di Indonesia khususnya mungkin? Wah, ini dunia audiovisual itu akan makin 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 cerah gitu ya. Karena sekarang kan streaming service internasional juga makin banyak masuk ke Indonesia kan. Terakhir ada Amazon Prime yang masuk ke Indonesia. Terus juga saya juga melihat kecenderungan trennya ke depan adalah tren video ya. Jadi jaringan berita kayak Tribun misalnya Tribun Network atau Tribun Timur gitu pasti akan mengarahkan kampanyenya atau apapun itu ke jalur video gitu. Entah walaupun mungkin awalnya bikin cuman memproduksi berita-berita pendek misalnya, tapi nanti kalau saya ngelihatnya, mudah-mudahan nanti ke depannya misalnya Tribun Network bisa bikin documentary series gitu ya, yang digarap serius gitu, yang digarap mateng, dan bisa mencerahkan masyarakat gitu ya dengan berbagai isu-isu yang penting gitu. Kalau di luar kan kita udah lihat ya banyak sekali documentary series digarap dengan bagus gitu. Kalau di Indonesia kan masih bisa dihitung jari gitu. Padahal kita tuh punya banyak banget banyak banget materi yang bisa diolah, bisa diangkat. Entah ada apa yang terjadi sekarang, entah yang udah terjadi di masa lalu gitu ya. Tapi Indonesia itu nggak akan kekurangan materi cerita gitu. Jadi kita tuh punya banyak banget bahan untuk bercerita gitu ya. Saya sendiri juga masih punya mimpi yang sudah saya sampaikan 10 tahun yang lalu ya, pengen bikin film dokumenter panjang tentang Ramang gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini kita udah mulai lagi bisa melanjutkan lagi mimpi kita yang 10 tahun lalu tuh udah mulai kita sampaikan ke masyarakat gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ikhwan. Ini luar biasa sekali memang memang ya harapannya sampai ke depan. Tapi mungkin kalau ditanya Kak Ikhwan, kira-kira Kak Ikhwan akan sampai kapan nih mungkin berkarya di dunia perfilman? Atau mungkin gak ada habisnya atau gimana nih mungkin? Kira-kira kayak pertanyaannya agak ini circle juga Kak ya. Mungkin apa ya lebih tepatnya bagusnya ya? Mungkin seperti inovasi deh yang bakalan Kak Ihwan siapkan. Mungkin kan biasa ada sutradara yang mungkin waktunya sampai segini nih, udah selesai, nggak mau buat film lagi. Tapi kalau untuk pribadi Kak Ihwan sendiri kira-kira seperti apa dalam berkarya dalam perfilman khususnya? Kalau saya insya Allah akan berkarir terus di film ya, karena saya ngelihat kayak kalau di luar ya sutradara-sutradara kayak Steven Spielberg ya umurnya udah hampir 80 kalau nggak salah, dia masih bikin film kok, ya kan, dan filmnya tuh masih bagus gitu. Clint Eastwood tuh kalau nggak salah umurnya 89 tahun dan masih bikin film. Jadi saya juga pengen kayak gitu. Jadi pengen bikin film sampai 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 tua gitu ya, sampai sampai maut memisahkan gitu. Karena ya itu tadi ada kebanggaan tersendiri bikin film tuh dengan pesan baik dan diterima dengan baik juga oleh masyarakat gitu. Dan sekali lagi film itu platform yang
punya apa namanya jangkauan yang sangat luas gitu, dan apa kita tuh bisa bercerita apa aja di film. Jadi saya pikir ini adalah medium yang akan saya cintai sampai mati gitu. Baik, terima kasih. Ini Kinan sebenarnya agak-agak melo juga ya, dicintai sampai kapanpun untuk dunia perfilman. Kak, sebelum kita closing statement yang terakhir mungkin Kak Iwanda. Tadi saya kayaknya terakhir mulu ya, nggak pengen Iya. mengakhiri obrolan kita yang sangat menarik ini. Kak, satu kata atau satu hal boleh juga sih, yang paling menarik dari dunia perfilman selama Anda berada di dunia perfilman khususnya. Film itu bikin saya belajar terus sih itu. Jadi ketemu satu project pasti belajar lagi, ketemu satu project belajar lagi gitu. Jadi apa never ending proses gitu ya. Jadi prosesnya nggak akan berhenti. Ya kalau di Islam kan memang kita memang ada hadis yang ngajarin kita kan bahwa ya kalau bisa sih kita memang menuntut ilmu sampai mati gitu. Jadi nggak ada yang namanya berhenti belajar tuh nggak ada gitu. Luar biasa. Jadi never ending, nggak ada waktu untuk berhenti belajar. Luar biasa. Kinan boleh nggak tepuk tangan virtual dulu yang sangat luar biasa dari Makassar, from Makassar to Jakarta. Ya baik, terima kasih banyak buat Kak Iwan Persada. Mungkin yang terakhir, ini asli terakhir nggak bohong. Apa mungkin harapan Kak Iwan ke depannya khususnya dalam dunia perfilman, atau harapan Kak Iwan secara pribadi tentang karya-karya film yang ada di dunia, bahkan mungkin di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Silakan Kak Iwan. Oke, kalau saya punya satu keinginan gitu ya yang dari dulu apa mudah-mudahan bisa didengarkan oleh oleh yang terkait gitu ya. Saya pengen sekali pemerintah kita itu melihat bahwa film itu adalah investasi jangka panjang gitu. Kita udah ngelihat Korea Selatan yang membangun industri hiburannya sejak 50 tahun yang lalu, dan kita lihat sekarang 5 tahun terakhir kayak apa Korea Selatan. Kayak apa mereka menginvasi dunia hiburan di seluruh dunia gitu ya, bukan cuma di Asia lagi, seluruh dunia. Dan sebenarnya kita bisa melakukan itu. Cuman memang kita tidak pernah menyadari bahwa khususnya film itu bisa jadi investasi jangka panjang yang penting banget gitu ya. Bisa menjadi medium kita untuk memperkenalkan pariwisata, budaya, macam-macam. Dan ya mudah-mudahan sih makin ke sini kita makin melihat bahwa berinvestasi di film, baik itu dilakukan oleh pengusaha atau baik itu dilakukan oleh pemerintah, akan mendorong semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka juga di dunia film. Yang harus diingatkan di film itu apa namanya sebuah lahan yang padat modal gitu ya. Jadi satu film misalnya diproduksi dengan 3 miliar. Bayangkan berapa banyak uang yang terputar di situ, berapa banyak pekerja yang mencari apa namanya mencari sesuap nasi di situ gitu. Jadi ini juga sektor ekonomi saya kira akan berdampak juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa melihat pentingnya film dari sisi ekonomi juga untuk didukung tidak cuma oleh swasta atau pengusaha tapi terutama juga oleh pemerintah. Oke baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat Kak Iwan Persada, salah satu closing statement yang sangat luar biasa sekali dan bisa menginspirasi banyak orang. Dan semoga Kak Iwan terus berkarya dengan karya-karya film yang luar biasa ke depannya. Dan sehat selalu Kak, ditunggu pulang ke Makassar biar kita bisa makan coto bareng. Makan coto bisa di sini kok. Iya, tapi pasti rasanya beda kan Kak? Oke baik, terima kasih Kak. Salam sama anak-anak Makassar yang ada di sana. Semoga kita bisa bertemu secara live dan main-main ke Tribun Timur juga tentunya.
Baik Tribuners, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, ada Kak Iwan Persada selaku sutradara film yang pada hari ini telah membersamai kita dan juga membahas banyak hal dan mengedukasi kita seputar dunia perfilman. Dan semoga karya-karya Kak Iwan akan selalu menjadi kisah inspiratif untuk banyak orang, termasuk obrolan kita pada sore hari ini. Baik Tribuners, sampai bertemu lagi pada program Ngopi berikutnya di episode yang pastinya selalu menarik bersama narasumber yang juga menarik. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.